Kalau Mas Aswin lihat anime jelek, berarti bukan kesel, lebih ke simpati gitu. Ah, kasihan nih. Ini lembur terus pasti nih. Beberapa kayak gitu. Pasti gitu kan. Lala adalah representasi dari Mas Aswin yang cabut dari rumah atau bukan? Enggak. Mas Aswin kan cabut dari rumah. Betul. Tapi bukan itu. Animasi bagian larinya dia itu kurang oke. Kok Iya. ACC nggak? Iya, kurang. Itu kan dia sendiri ACC gitu, orang yang punya gitu. Mana mungkin aku berani ngomong depan orangnya. Halo para Wibu Denial, selamat datang di acara Waktu Indonesia Wibu. Hey. Ya. Jadi hari ini kita kedatangan mas-mas Tokyo Revenger. Jadi buat yang nggak tahu beliau ini siapa, ya betul mas-mas Tokyo Revenger yang terkenal karena Tokyo Revenger. Tapi coba jelaskan dirimu, sebenarnya dirimu siapa? Oke, gue Aswin, bisa dipanggil Hikaru Aswin juga di sosial media gitu. Terus gue itu pernah tinggal hidup lama di Jepang, 6 tahun gue hidup di Jepang. Di sana itu pergi untuk keperluan kuliah, untuk belajar gimana sih caranya bikin anime. Dan juga setelah lulus baru aku kerja di studio anime. Habis itu balik ke Indonesia, bikin studio anime Indonesia namanya Jiva Animation. Let's go. Gila, belajar di luar negeri kembali ke Indonesia. Gila itu Mimpi kita banget, bro. Mimpi kita banget. Ke Jepang bikin anime, ke sini bikin studio anime. Let's go. Pertanyaanku adalah, emang di sana tuh nggak enak ya hidup di Jepang sana selama 6 tahun terus tiba-tiba balik ke sini, emang nggak seenak itu kan tinggal di Jepang? Jadi kalau gue sendiri itu malah suka sebenarnya di Jepang secara pribadi, karena secara gue sendiri itu lebih itu karakternya itu introvert, dan Jepang itu surganya introvert. Oh iya. Jadi secara pribadi malah gue nyaman banget di sana. Cuma kalau aku ngerjain terus anime di Jepang, nah sebenarnya nggak harus aku yang ngerjain itu. Maksudnya siapapun orang Jepang kan bisa. Iya. Kalau di Indonesia siapa yang mau ngerjain kayak gitu? Siapa yang mau ngembangin itu Industri animasinya di sendiri Indonesia? Iya. Jadi ya kesempatan juga, karena faktor juga alasan pulang itu ada faktor keluarga juga. Itu juga sekaligus itu. Balik-balik ke sini bikin studio animasi menurutku cukup epic sih. Nah, terus studiomu ini ngerjain apa aja? Kalau yang kita kerjain itu dari judulnya ada Okami yang sedang tayang ini. Okami musim ini. Kami. Gak tahu. Gue lihat ininya doang apa? Trailernya, karakternya. Enggak, portofolionya. Gue taunya Urusei Yatsura. Oh, Urusei Yatsura juga. Oh ya. Ada kan? Gue ngerjain itu Urusei Yatsura. Keren bro. Urusei Yatsura yang baru kan, tapi Yang 2022 kan? Ya, dua-dua. itu kompositnya. Ngerjain Kompositnya. Komposit itu apa? Itu banyak yang nggak tahu. Komposit itu mungkin gambaran gampangnya. Jadi itu tugasnya itu ngerjainnya. Jadi dari animasi maupun background kan asetnya kepisah-pisah. Nah, komposit itu jadi menggabungkan semua itu aset yang ada dari 3D, background, animasi terus jadiin satu, terus digerakin, karena dari animasinya sendiri itu belum sepenuhnya gerakannya sesuai sama detiknya. Jadi kita yang ngatur itu. Habis itu kita ngatur kameranya juga. Jadi kameranya misal gerak ke sana ke sini itu kita yang ngaturin komposit. Habis itu kita color gradingnya, habis itu kasih efek-efeknya, visual efeknya gitu, VFX-nya gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu, simpelnya gitu. Jadi gampangnya kompositor ya ini. Sebutannya untuk orang yang ngerjain kompositor. Itu tugasnya bener-bener kayak masakin semua bahan yang udah ada gitu kayak. Tapi itu masakinnya tipenya kita itu maksudnya diperenak lagi gitu. Jadi sebenarnya bahan-bahannya udah ada itu. Kita nggak bikin bahan-bahannya. Jadi udah ada, terus kita campur-campur, terus kita kasih bumbu-bumbu biar enak gitu. Kayak gitu. Iya. Berarti visual effect kerjaan kalian juga kan? Ya. Kalau misalnya ada 3D yang tidak nyatu dengan background, itu kerjaan kalian juga? Kerjaan kita. Cuma aku bisa itu. Karena itu tergantung sih. Emang kadang kan jelek banget 3D-nya masalahnya. Yang compositing nggak bisa itu ya, maksudnya menghilangkan jelek itu. Kita bisa itu mengurangin Mengurangin jeleknya iya. Iya, bisa. Kita bisa. Tapi jelek banget terus dihilangin itu nggak bisa. Dihilangin animenya aja, dihilangin disuruh bikin ulang 3D-nya ya, aset 3D-nya aja yang dihilangin, ganti yang lain. Tapi mungkin ya maksudnya kalau secara penonton tentu kan maksudnya wah jelek doang. Tapi secara orang produksi kadang itu mikirnya beda. Kayaknya ini
waktunya nggak Nggak sempet mepet. mepet deh kelihatannya kayak gitu. Cara pandangnya udah berbeda. Karena itu ketika kita sebagai penikmat ya, akhirnya kita ya nontonnya ya secara nggak mau tahu tentunya dong kayak gimana produksinya, mau apa berantakannya kayak gimana. Yang penting aku pengen hasilnya bagus. Tapi kalau secara sudut pandang orang yang ngerjain, nah pas ngelihat kayaknya ini nggak kekejar deh kelihatannya gitu. Berarti anime kejar tayang kayak sinetron dong. Iya bener, kejar tayang. Sih kalau Mas Aswin lihat anime jelek berarti bukan kesel, lebih ke simpati gitu. Ah kasihan nih. Ini lembur terus pasti nih. Beberapa Jar tayang. kayak gitu. Beberapa gitu. Pasti gitu kan. Aduh kasihan dia, Bro. Berapa mikirin itu gimana sih yang di itu ngerjainnya kayak gimana, kendalanya apa, malah kayak penasaran di situ. Kendalanya apa? Malah buka konseling. Ada masalah apa sih, Bre? Ada masalah apa? Malah bukan konseling. Dia nelpon temennya itu episode kemarin jelek kenapa? Iya. Diomelin atasan kah? Wonder Egg Priority kemarin nggak ngerasa ini? Kan pernah ngerjain Wonder Egg Ya Priority. ngerasa secara itu, cuma apa ya? Ceritain dulu, kan yang nonton nggak tahu gimana ceritanya Wonder Egg Priority. Coba apa yang salah di produksi animenya? Salah di produksi animenya. Jadi itu aku nggak tahu ya isunya apa aja karena kayaknya Yang kamu rasain aja. secara itu sih mepet banget itu secara penayangan sama itu pengerjaannya. Aku ingat itu, seingatku itu besoknya tayang itu belum pekerjaannya tuh belum kelempar ke compositing beberapa episode, berapa cut. Jadi dalam hati itu aku mikir, ini kekejar nggak ya? Besok bisa tayang nggak ya gitu. Berapa hari sebelum tayang? 1 hari sebelum tayang. Ya itu, aku tuh malah khawatir gitu. Jadi mikir ini bisa nggak ya gitu. Takutnya nggak bisa gitu karena ya ketika nggak bisa tayang itu yang rugi itu gede banget ruginya. Oh, pasti. Gede banget itu, maksudnya pihak studio itu kenanya itu gede banget. Slot tayang di TV. Sekarang aku mau nanya, tujuanmu ke Indonesia, balik ke Indonesia buat bikin studio animasi itu buat apa? Untuk bantuin Jepang kah atau emang mau industri anime di Indonesia? Sebenarnya dibilang banyak juga enggak sih. Tapi beberapa yang disebutin ada salah satunya. Jadi pertama tentu ikatanku sama orang Jepang dan studio anime itu cukup peduli juga. Jadi pengen meringankan juga pekerjaan mereka. Kayak gitu. Terus juga ngerasa ada peluang juga bahwa sebenarnya itu Indonesia itu mampu untuk ngerjain anime juga. Dan mikirku juga salah satunya kenapa aku pulang dan bikin studio anime karena yang tak lakuin ini dari awal pas pergi ke Jepang dan sampai sekarang itu cukup berat. Aku nggak yakin orang bisa, misal ya ada 10 orang lakuin kayak aku, semuanya bisa ke titik yang sama. Karena sangat berat itu. Jadi gimana ya, memberikan jalan gitu biar orang bisa terlibat. Karena aku pengen lebih banyak orang yang terlibat untuk anime. Karena nantinya kalau orang terlibat banyak, kemampuan mereka akan meningkat. SDM kita jadi keangkat. Kayak gitu. Gila mulia. Dengan tujuan yang mulia datang ke sini. Aku dengar barusan dari omonganmu kayaknya kau sangat benar-benar percaya dengan industri anime Indonesia gitu ya. Menurutmu sendiri emang pandanganmu tentang industri animasi di Indonesia gimana? Jujur, aku bukan yang meremehkan ya. Kalau aku sih ngelihatnya beberapa animasi di Indonesia gerakannya sangat simpel, mulutnya flip flop doang gitu. Nggak ada yang benar-benar kompleks. Dan kalaupun misalnya ada, paling animasinya Rian ada orang stand up komedi itu sama iya tahu. si Rian Adrian, aku lupa namanya, sama si Irul. Itu doang tuh yang gue tahu. Irul orang-orangan Tampar Production. Emang harapanmu setinggi apa gitu? Tentu kalau misal harapan tentu kita harus tinggi. Kalau secara harapan tentu tinggi. Tapi realita kan belum sepenuhnya sama. Tapi secara kalau akunya sendiri tipenya selama ada potensi, maksudnya berapa persen pun misal ya kemungkinannya selama itu masih ada dijalanin aja. Karena ya itu gue pas pergi ke Jepang juga hampir nggak ada yang percaya akan mimpiku. Masuk akal. Dan kemungkinan tercapai 0,0 berapa persen doang gitu. Dan itu yang tak lakuin di Indonesia saat ini. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa peluangnya kecil. Cuma apakah itu terus nggak dicoba? Kan nggak juga. Pengalamanku selama ini juga pas ke Jepang, peluangnya kecil, tapi nyatanya kalau ditekunin dengan dikit demi sedikit, akhirnya kebuka jalannya.
Itu yang dilakukan saat ini dan Jiva mau lakuin itu. Kalian sendiri masih ngerjain animasi Jepang doang atau ada animasi dari Indonesia? Kalau kita sendiri utamanya kita service dari Jepang. Jadi pekerjaan yang kita sering lakuin dari Jepang. Tapi kita ngembangin IP sendiri. Tapi bukan itu proyek-proyek dari Indonesia. Tapi kita sebenarnya terbuka asalkan kita yang dari awal ngerjain. Itu kenapa seperti itu? Kalau secara industrinya sendiri belum kebentuk pertama. Terus pipeline-nya juga belum gak ada itu ya patokannya. Jadi gak ada kejelasan secara pastinya kayak gimana. Jadi tiap studio itu punya caranya masing-masing. Oke. Sedangkan di Jepang itu punya satu cara. Satu cara Dan semua caranya tahu. dipakai semua. Iya, kita semua tahu. Jadi kita mau lemparan pekerjaan ataupun saling bantu sama lain, itu kita bisa. Sedangkan di Indonesia kalau misal Jiva minta tolong ke studio lain, emang bisa? Belum tentu. Iya sih. Oke. Jadi itu yang jadi kendala di kita ketika kan produksi animasi itu butuh orang banyak. Bisa satu tapi lama banget, capek sih. Bisa satu. Bisa, Bayangin bisa. dengan misal kalau di Jepang kan ada 100 orang untuk ngerjain satu episode aja. Nah, caranya beda-beda. Gimana? Berantakan. Emang bisa? Nggak bisa. Makanya mesti ada satu Iya, makanya line yang jelas, Jiva satu sendiri guideline jelas. Jiva sendiri ngikutin apa yang ada di Jepang. Karena kan gini, kalau kita mau berkaca, lah di Jepang udah berhasil nih caranya. Lah kenapa kita nggak tinggal ikutin aja? Kenapa malah ngide bikin baru? Iya, kayak gitu. Kenapa kita malah mikirin sesuatu yang kemana-mana yang belum tentu terbukti itu berhasil? Jadi kan akhirnya ya Jiva ya, apa yang kita kerjain itu ya kita coba dipraktekkan di IP kita. Terus tadi kan Mas Aswin bilang kan mau ngerjain IP sendiri. Emang Mas Aswin ini punya IP apa sih? Kita ngembangin IP judulnya itu The Unforgettable Journey of Lala. Jadi itu secara cerita sendiri konsepnya itu di awal itu sederhananya ya. Pengen itu gimana kalau Indonesia dikemas dalam bentuk anime. Terus kan itu secara konsep idenya. Nah, tapi kalau secara gambar-gambar doang nggak menarik kan. Nah, gimana caranya diisi dengan cerita. Habis itu pengennya kita secara ngenalinya ada karakternya dan sebagainya gitu. Akhirnya namanya karakternya Lala. Itu yang berasal dari Malang. Studio kita kan dari Malang. Nah, kita pengen nunjukin kota-kota juga di Indonesia kayak gimana. Di Malang apa di Indonesia? di Indonesia. Apaan coba? Apaan coba? Jadi sebenarnya secara premisnya sendiri, ini Lala itu dari Malang. Terus dia itu punya ibu aneh kasih. Jadi punya ibu. Benar. Punya ibu nggak tahu ya. Nggak tahu. Lala sendiri tuh punya keluarga. Ya, keluarga. Ibunya itu punya janji dulu sebelum setelah meninggal. Emang ceritanya meninggal ibunya. Jadi sebelum ibunya punya janji bahwa nanti kita akan jalan keluar bersama gitu, jalan-jalan keliling Indonesia. Nah, tapi sayangnya ibunya itu udah meninggal duluan sebelum janjinya terwujud. Nah, bapaknya akhirnya itu ngekang gitu. Akhirnya jadi kelalanya sering dilarang gitu gara-gara kejadian ibunya meninggal itu. Akhirnya apa dilarang. Terus Lalanya setelah lulus SMA masih pengen itu nerusin janjinya sama ibunya, pengen kelilingnya sendirian. Dulu ibunya itu wartawan, jadi terus emang hidupnya dulu sering keliling Indonesia. Jadi itu yang di akhir-akhir trailer yang dia bilang bahwa dunia tidak seburuk yang Bapak bilang, itu originnya dari situ. Itu apakah Lala adalah representasi dari Mas Aswin yang cabut dari rumah atau bukan? Enggak. Mas Aswin kan cabut dari rumah. Betul. Betul, tapi bukan itu. Jadi kan ini juga itu kan gak sekedar itu doang. Jadi ada isu juga yang pengen tak bawa di cerita Lala ini. Makanya karakternya itu cewek semua. Aslinya di awal pas brainstorming itu temenku kepikiran cowok. Gak usah, malas. Ngapain liat karakter anime cowok? Pertama itu. Iya bener sih, bener. Kedua, bener kan? Bener. Ya sebenarnya bener. Secara itu kurang menarik. Kan cowok jalan-jalan apa yang menarik? Apa yang seru? Apa yang seru? Itu alasan kenapa anime Eurocamp karakternya cewek semua. Ya salah satunya itu. Isunya yang pengen tak angkat itu kan aku aslinya dari Jepara. Kota aku kota kecil lah gitu. Dan umumnya harusnya nggak Jepara doang maksudnya perempuan itu sulit untuk
melakukan ngambil tindakan sendiri. keputusan sendiri. Salah satunya ya pergi keluar sendiri, berkarir sendiri. Makanya sebenarnya karakternya nggak cuma Lala, ada cewek-cewek lain yang mempresentasikan tentang perempuan di Indonesia. Yang sudah berapa banyak yang dibuang duit yang dipakai untuk membuat hal lain. Iya. Nah, sebenarnya nggak ngitung lagi, nggak ngitung lagi. Cuma ya Sampai berapa ratus juta. Enggak sampai. Belum. Belum. Atau nggak mau sebut angka gitu. Atau Kayak, nggak mau nyebut. apa kayak Nggak ini sih. aja istilah aja kayak setara motor CBR gitu. Atau Oh, wah. setara Agia gitu. Enggak sih, maksudnya masalahnya kita itu ngerjainnya juga enggak benar-benar ngejar banget. Jadi kita kan kerjaan utamanya servis Jepang. Jadi di sela-sela waktu ketika kerjaan Jepang masih terbilang enggak segitunya rame gitu, baru kita masuk. Kerjaan sela-sela gitu lah. Iya, jadi ya Project ya, jatuhnya. makanya sebenarnya kita kan ngerjain untuk yang terbaru ini, kita short animation itu, kita ngerjainnya dalam waktu 5 bulan untuk ngerjain itu. Sebenarnya bisa lebih cepat kalau kita emang prioritasin itu. Tapi kita pengen ya itu pelan-pelan karena sekaligus membangun itu sih. Kita kan nggak ada tekanan untuk harus buru-buru gitu. Iya. Apalagi Jiva baru berdiri 1 tahun. Jadi kita ya pengen step by step gitu. Tapi kita pengen improve terus-menerus. Kemarin pas Lala tayang kan dulu awalnya kan Desember lalu teaser itu banyak komentar positif banyak, negatif juga banyak gitu. Gua negatif. Dia salah satu negatif Gua ya, negatif. cari nama Enggak, dia. Aku dari awal trailernya Lala aku ngomong, ini aku yakin combo settingnya bagus, cuma animasinya nggak terlalu, aku nggak begitu yakin. Dan emang terbukti, aku bukan banyak bacot ya, aku emang ngebuktiin gitu. Enggak Animasi apa-apa. bagian larinya dia itu kurang oke. Kok Iya. ACC nggak? Iya, kurang. Itu kan dia sendiri ACC gitu, orang yang punya gitu. Mana mungkin aku berani ngomong depan orangnya. Bro, please bro. I'm chat. Jadi kita sendiri ya tahu maksudnya kemampuan kita itu belum oke gitu dan timnya kita belum oke, makanya kita nggak ada masalah komentar kayak gitu. Makanya malah kalau nggak ada komentar itu kan kita jadi nggak tahu mana yang harus kita Mana yang harus di-improve. perbaiki, diimprove itu. Walaupun kita sendiri punya catatan sendiri ya di tim sendiri. Oh kita kurang ini, kita kurang ini. Ditambah lagi ada beberapa komentar kan, jadi oh catatan ini yang diperhatikan orang-orang itu di sini kayak gitu. Lala fleksibel banget ya, aku kepikiran kalau tiba-tiba dia megang pedang terus action sih. Boleh bisa itu. Ntar storyboard bisa aku Iya, bikin. iya, iya. Kalau misal aku submit storyboard boleh nggak? Kasih formatnya bisa. Nyusahin nah, ini kan set project ntar Ya, dulu side lah. project. Jadi Yang nanti utama kelihatan dulu. gitu storyboard by Akil gitu. Enggak usah aneh-aneh. Kalau Storyboard brand tuh- masuk nih boleh sih Kalau maksudnya. brand masuk. Iya. Jadi brand tolong kalau misalnya Iya. sumpah, tapi menurutku emang cukup oke sih daripada cuma sekedar per VTuberan, malah justru bisnis IP yang kayak gini nih cukup oke gitu kalau dipikir-pikir. Masalahnya adalah IP kalian baru di animasi doang kan? Ada Animasi. pikir mau kemana lagi gitu nggak buat ngegedein IP-nya? Ada sih. Pertama sebenarnya opsi dulu-dulu itu konten juga. Jadi biar itu karena kita maintain kan nggak bisa kita. Kan rata-rata dulu-dulu pengalamanku orang yang bikin IP selesai animasinya udah ditinggal. Iya. Aku tahu lagi banyak animasi yang kayak gitu. Aku Iya. mau nyebut tapi ntar dimarahin lagi. Nah, kita perlu maintenance itu. Makanya kita punya IG-nya Lala sendiri yang untuk maintenance itu. Enggak, jadi ada Jiva sendiri, ada IG-nya Lala untuk maintenance itu. Terus juga kita ngembanginnya juga light novel juga ada. Jadi untuk cerita utamanya itu di light novel. Karena ketika mau disuruh produksi animasi itu panjang banget produksinya. Uangnya juga gede banget. Nah, gimana caranya biar kita bisa mulai pelan-pelannya itu dari mana? Makanya light novel dulu, biar ceritanya utuhnya itu ada semua. Baru kalau kita ada uang, terus juga ada waktunya, kita baru produksi untuk seriesnya kah, movie-nya kah, kayak gitu. Daripada kita harus mikirin cerita, udah mikirin storyboard gini dan sebagainya, semuanya dalam waktu yang sama, mending dibagi-bagi aja. Kayak gitu. Terus konten untuk diperkenalkan kayak itu. Makanya Jiva sendiri pas di awal tak bikin itu 2 hal yang tak tekanin ke tim itu. Kita konten sama bikin IP langsung. Karena nggak mahal ya bikinnya. Seribet apa? Nah tadi kan Mas Oh, Sven bilang itu harus daftar Haki itu. Seribet apa sih daftar ke Haki itu? Kalau daftarnya sih nggak ribet ya sebenarnya. Ada- Online gitu tipenya. Tentu ada proses dan butuh waktu lama untuk pengecekan kayak gitu sih. Iya.
Jadi Dan butuh biaya kayak gitu. Bayar, mendaftarin itu bayar. baru tahu. Emang bayar. Baru tahu gua. Ya. Itu nama Remon Sapi udah didaftarkan nama Eno Bening. Kalau kau keluar tidak pakai nama Remon Sapi lagi. Ya, biar itu. Nama Remonmu juga nggak boleh dipakai lagi, Mon. Sial. Kayak misalkan orang mau make Lala itu karakternya kan harus bayar lisensinya ke Iya Diva sih. kayak gitu. Untuk menjaga itu biar nggak ada Biar diklaim. nggak ada yang ngambil. Ya gitu. Karena itu penting juga. Karena takutnya bisa jadi problem itu ke depan hari. Iya pasti problem sih itu kalau nggak di. Apalagi misal ya kayak misal kalau posisinya nggak dinamain atau nama misal kita ngembanginnya itu banyakan orang. Terus tiba-tiba ada yang wah itu kan gue yang ngerjain itu gini-gini. Itu kan ide gua. Iya dan sebagainya. Iya, iya. Akhirnya berantem dan sebagainya. Itu yang nggak pengen Iya sih. terjadi di Jiva. Makanya namanya itu atas nama Jiva. Dan Kayak gitu. sekalipun Mas Aswin udah nggak di Jiva lagi, mungkin Tetap, ada yang ngegantiin itu bisa tetap punya jalan. Jiva. Ya, tetap punya Jiva. Jadi aku nggak ada andil untuk itu. Kalau aku udah nggak ada di Jiva ya aku nggak dapet itu manfaatnya. Kira-kira ada proyek apa Mas Aswin? Sebenarnya banyak. Aku itu takut itu antara masih udah oke disebut atau enggak. Karena beberapa itu aku udah tahu, cuma kayaknya itu belum dirilis publik deh beberapa animenya. Tapi itu di Jiva sendiri ngerjain anime, kita itu udah tahu judul anime lebih dulu gitu. Jadi malah dikasih tahu itu dari pertama kali bikin Jiva itu 2023 itu dikasih tahu sampai kerjaan itu sampai 2028 animenya. Jauh banget tuh 2028. Ya. Udah 5 tahun deh. Tuh gitu. Udah stok Kita kerjaan juga 5 tahu tahun. seasonnya berapa itu kita tahu. Gila. Emang gak masuk akal. Nah berarti solo leveling dan dadan. Ya. Habis itu Sakamoto Days ya kan ngerjain semua juga. Banyak tuh mereka ngerjain semua. Udah kena spoiler duluan bahkan. Tapi ada ya anime-anime gede yang judulnya udah diumumin kayak Dan Sakamoto Days. Kalau yang gede-gede sebenarnya itu Jiva bantuin tapi nggak yang Gak di kredit. beberapa nggak dikredit dan juga tipenya bantuin kecil gitu bagiannya. Nggak yang tipe gede banget gitu bantuinnya. Kan rata-rata kan emang dilempar ke studio-studio banyak gitu. Dan ngerjainnya juga dikit-dikit. Yang penting itu konsepnya itu kenapa dilemparin itu dihabisin biar selesai kayak gitu. Jadi istilahnya itu Seisaku Shinko yang ngaturnya itu. Seisaku Shinko. Makanya biasanya Itu apa sih Seisaku Shinko itu apa ya? Project manager mungkin kalau disebutnya di Indonesia. Jadi dia yang ngatur keseluruhan animenya. Dan biasanya tiap episode beda-beda beberapa Seisaku Shinko-nya. Mungkin kalau pengen tahu lebih detail pekerjaan Seisaku Shinko, itu nonton Shirobako. Karena karakter utama pekerjaannya itu. Oh iya kerjanya itu mastiin ini ya animatornya ngerjainnya tepat waktu. Betul. Dan ini. Ya, itu pekerjaannya Seisaku Shinko. Dan itu dia itu megang beberapa episode, misal episode 1, 3, 5 Oh kayak itu gitu. jatuhnya sama ini episode director. Kayak director gitu ya. Enggak, tapi dia cuma ngatur. Iya episode timeline-nya. director ini kan kayak misalnya beberapa tuh ada yang Di episode One Piece director ada untuk One Piece. episode 4, Iya. episode 5 atau 8 misalnya kayak gitu. Mungkin itu lebih ke animatornya itu. Episode Oh, itu director mungkin untuk animator karena untuk animator ya. namanya itu Sakang. Itu kalau untuk director animatornya beda-beda. Iya juga ya. Beda lagi ya. Ada yang per episode, ada yang tipe keseluruhan itu. Jadi director animatornya juga ada beda-beda. Langsung ini dah. Project kedepannya dia nggak bisa ngasih tahu apa-apa ya. Iya, karena masih rahasia. Konfidensial. Iya. Iya. Takut kena masalah. Ini Q&A dari penonton Kalinsun. Let's go. Oke. Yang Apa pertama pertanyaan? nih, Q&A, apa saja tantangan terbesar dalam memproduksi animasi, terutama dengan style anime? Apa ya tantangan terbesar? Gak ada tantangannya bro. Iya, Dia apa nggak usah jangan-jangan kayak tidak ada gitu jawab. tantangannya? Enggak, Semua mudah Waktu bagi Mas nggak Aswin. sih yang mepet-mepet. Tentu. Ya itu tantangan namanya dong. Gimana sih? Termasuk tantangan gak ya? Tapi karena itu maksudnya misal ya, maksudnya deadline yang mepet karena faktor misal ya, itu pengaturan jadwalnya kurang oke kan jadinya bukan sesuatu yang harusnya nggak terjadi tuh. Ya itu berarti tantangannya adalah menghadapi sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Oh bisa kayak Ya gitu. itu kan. Oh ya mungkin gini aja karena pengerjaan anime itu kayak apa sih? Menyelesaikan puzzle. Iya. Jadi Belulok menyelesaikan puzzle. Aku puzzleku sudah lengkap. jadi nggak ada tuh produksi yang baik-baik aja.
Kalau kompositor kan posisi paling ujung kan. Jadi beberapa kita emang harus standby. Jadi kerjaan kita salah satunya ya standby. Kadang ada itu beberapa misal ya animator telat ngerjainnya, mundur. Nah, ujungnya itu kena orang lagi. Belakang itu ya kompositor. Post pro-nya yang kena. Orang post pro. Ya kita nungguin. Pernah itu nungguin 2 jam itu untuk animatornya selesai. Kita ya bengong beneran Cenggur. Ya nungguin. Ya nggak langsung di tempat juga. Langsung ke orangnya lewat manajer produksi ya tadi. Jauh-jauhan. Jadi kita nungguin ada kabar nggak ya? Nggak ada. Kita tunggu lagi. Ya, Kita tunggu lagi. Ternyata kadang itu sedih tunggu akhirnya kayaknya nggak kekejar. Besok aja gitu. Ya Allah. Jadinya diundur lagi. Di Jepang sendiri pas ngerjain anime itu ada namanya pengecekan Alrush namanya sama VHang. Nah, itu pengecekan keseluruhan kayak gimana gitu. Nah, kadang ya itu ada yang pengennya VHang itu. Jadi misal ya tayangnya contohnya Juli tanggal 10 tayang. Episode berapa ya? 5. Nah, VHang-nya itu untuk pengecekan final biasanya seminggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya kayak gitu. Nah, tapi kadang ternyata produksinya berkendala animasinya, revisinya belum selesai dan sebagainya. Akhirnya mundur dan sebagainya. Gitu. Paling mepet itu berapa dari deadline sampai ke Mas Aswin kerjaannya? Sehari ada, tapi paling umumnya sering terjadi itu 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya. Oh, itu paling. Yang sehari ada tapi pernah kejadian? Pernah mepet yang banget itu. mepet 3 jam sebelum tayang ada. 4 jam. Itu anime apa lagi tuh? Sehari. Karena ya kita kompositor, maksudnya kita orang ujung. Kalau nggak ada bahannya yang dikompositing gimana? Apa yang mau dibikin? Apa Gitu. yang mau dikomposit gak ada bahannya? Lingkungan atau kondisi kerja industri anime di Jepang dikenal sangat buruk. Namun apakah benar saat ini hanya KyoAni dan Toei yang kondisi kerjanya bisa dibilang cukup bagus seperti statement beberapa animator? Toei emang iya ya? Toei itu salah satu tempat environment yang asik, environment friendly buat animator. Oh gitu. Gaji mereka cukup bagus loh. Aku udah tahu informasi kayak dari Jepang itu bahwa lingkungan kerja untuk animator dan industri anime di Jepang itu jelek. Nah, salah satu itu nggak tak bilangin ke orang tua karena makin dilarang itu. Yang pasti masih. Aku nggak bilang itu aja udah dilarang, apalagi itu makin dilarang. Tapi setelah tak jalanin sendiri, ya nggak semuanya. Nggak semuanya. Yang pengalamanku oke, lingkungannya. Tapi tetap aku ngerasa bahwa manajerial untuk studio animasi di Jepang, anime gitu kurang. Untuk ngelolanya. Mereka bisa bikin anime bagus, tapi ngelola kayak secara perusahaan dan sebagainya masih kurang gitu. Karena ya mereka ya orang-orang yang bikin kreatif itu beda sama orang yang manajerial kayak gitu. Yang ngurusin duit sama yang ngurusin kreativitas beda. Beda. Dari Dark Forest 10 ada rencana buat berapa episode sama season atau mungkin akan dibuatkan movie. Tuh banyak mau tuh. Jadi dia minta ada berapa episode, berapa season. Lala ya dong. Untuk project Lala ini berapa episode, season sama ada movie-nya enggak ditanya tuh. Sekalian live action tuh tanyain dah. Gimana jadi? Harapannya tentu ke arah situ. Cuma ya kita realistis dulu aja bahwa emang belum bisa untuk itu. Dan kita pengen ngembangin dulu, maksudnya kalau dipaksain langsung series dan sebagainya, kan itu pengelolaannya kan harus dipikirin matang-matang gitu. Dengan tim mampu nggak? Karena kadang itu beberapa kalau kita terlalu idealis juga nanti juga berantakan. Kayak misal ya sebenarnya di tim, misal aku suka banget action ini. Animasi action. Terus aku maksain kita bikin animasi action gitu. Lala baku pukul. Iya. Nah, terus ya itu pas kita ngerjain, ngembangin. Nah, ternyata timnya belum nyampe ke situ. Belum bisa ke tahap itu dan nanti ya berantakan. Iya, kalau diburu-buruin berantakan sih pasti. Daripada kayak gitu, mending ya kita bisa apa dulu sekarang. Nah, saat ini ya dikerjain itu dulu. Tapi ke arah sana tentu kita pengen ke arah sana. Dan juga perlu dukungan semua pihak sih sebenarnya. Karena sejujurnya untuk ngembangin IP dan ngembangin ekosistem industri animasi di Indonesia nggak bisa sendirian, nggak bisa Jiva doang. Harus ada yang lainnya. Ya, terus ini pertanyaan selanjutnya nih. Ini software apa yang dipakai buat bikin animasi? Anime. Gak mungkin pakai Krita dong. Nggak.
pakai ini studio Flipaklip, pakai Flipaklip tahu nggak? Tapi sejujurnya tahu. Tapi sejujurnya software itu sebagai pendukung. Iya Pendukung sih, aja. iya sih. Jadi apapun software sebenarnya bisa. Cuma Ditanya. untuk produksi sejiva animation nggak mungkin pakai tentu. Flipaklip Nggak dong. mungkin kita profesional terus produksi yang besar pakainya Kita demo Studio Paint gitu. Enggak, pakai CSP pakai. pakai lah. Itu udah standarnya nih dong berarti. Standar. CSP itu. Standar tuh CSP sama CSP. AE kan? AE pakai juga kan? AE pakai untuk compositingnya. Oh ini After Effects, sorry. Ya, After Effects untuk compositingnya. Adobe Family itu Adobe kita pakai Photoshop untuk backgroundnya, terus animasi pakai CSP sama Retas biasanya dipakai. Itu cuma Retas itu dari itu sebenarnya itu produknya juga dari itu sama-sama CSP, cuma zaman dulu. Oh. Yaudah, ini pertanyaan terakhir. Oke. Saya sendiri mempunyai mimpi besar, yaitu bisa menciptakan atau memiliki keterlibatan yang cukup besar dalam pembuatan anime. Misalnya director, langsung minta director loh. Tadi ngomongnya terlibat dikit juga. Nah, pertanyaan saya, step apa yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Terima kasih. Ini direkturnya ke animasi atau direktur sutradara? Director animasi Sutradara berarti? animasi Ya. atau sutradara mirip-mirip. Karena itu sutradara animasi itu beda sama sutradara yang keseluruhan. Nah, Oh. mungkin kalau kalau dilihat ya kayaknya Kalau dilihat sutradara dari kemampuan dia tidak bisa menganimasikan, kita Kalau- mulai dari step yang paling awal. Jadi kayak mau jadi animator tuh gimana, itu aja. mungkin itu tujuannya kan sutradara kan, Iya. sutradara paling tinggi. Nah, sebenarnya step-stepnya kalau di Jepang itu ada step-stepnya yang jelas banget. Oh. Di Indonesia itu agak random. Jadi kadang orang masuk langsung keyframe, orang masuk Oh, iya. jadi ini dan sebagainya. Toto keyframe, Toto in between nih. Ya, Nggak di ngerti. Jepang itu nggak ada kayak gitu. Jadi stepnya itu jelas. Misal ya animator sendiri, ketika kamu masuk di studio anime, pasti itu mulainya dari in betweener. Nggak mungkin nggak bisa itu langsung itu keyframe itu nggak bisa. Jadi in betweener dulu, terus ada tesnya kalau mau masuk keyframe dari studionya sendiri. Kalau oke, layak dan sebagainya bisa naik. Tapi biasanya butuh waktu berapa tahun gitu kayak gitu. Terus kalau udah masuk keyframe bisa naik lagi juga. Jadi sebagai bikin layoutnya. Terus bisa layout udah bisa naik lagi juga. Ada step-stepnya, bisa ke bikin storyboard atau director animator kayak gitu atau karakter desain arahnya itu bisa tergantung itu. Jadi pihak studio sendiri terbuka akan kalau kalian minatnya di mana dan emang bisa diarahin kayak gitu. Jadi tinggal tergantung kayak misal dia pengen jadi director kan. Kalau pengen awalnya mulai dari animator, ya udah dari in betweener dulu. Habis itu oke keyframe. Habis itu oke director animator. Habis oke ya ke director paling tinggi kayak gitu. Nggak bisa itu tiba-tiba director itu tiba-tiba itu nggak bisa. Karena apa? Kenapa nggak bisa? Karena emang kamu tahu pipeline-nya kayak gimana. Kameranya istilah-istilahnya tahu emang. Istilah pergerakan kamera Iya, tahu, hah? emang tahu. Istilah-istilah dalam anime itu tahu. Jadi di sana juga ada percabangan karirnya juga kayak misalnya mau Iya, jadi iya. direktor atau apa gitu. Kompositor sendiri bisa ke arah sutradara yang tadi. Jadi aku kan tertarik untuk jadi sutradara anime kan. Cuma lebih spesifiknya itu kalau aku sendiri itu anime Indonesia gitu. Jadi kalau pengen petnya jadi sutradara, jadi kompositor yang biasa untuk ngerjain perkatnya. Habis itu dari sutradara animator, sutradara kompositor. Yeah. Jadi kalau yang ngerjain cut biasa, jadi kita itu nyesuaiin sama yang sutradara kompositornya. Efeknya apa, kayak gimana, terus dia yang bikin filter-filternya, kita tinggal sesuaiin. Tapi kalau kita yang jadi sutradara kompositor, ya kita nentuin semuanya. Efeknya kayak gimana, filternya kayak gimana, color gradingnya kayak gimana, karakter efeknya kayak gimana. Nah, habis itu bisa terus kita naik ke sutradara itu bisa kayak gitu. Dan bisa jadi perbedaan jelas loh. Petnya yang orang dari animator jadi sutradara sama petnya dari kompositor jadi sutradara. Kerasa. Keren. Kerasa. Kayak Makoto Shinkai itu dari kompositor. Makanya visual dia. warnanya bagus banget. Visual banget. Kalau animator angle. Salah satunya siapa sih orang Korea yang Jujutsu no Kaisen movie-nya? Siapa sih Ini namanya? Park siapa namanya? Aku lupa. Nah, itu dari animator Lupa, petnya. iya, banyak yang Ya, dari animator. Kalau pet dari animator rata-rata angle-nya Ini animenya kayak bagus. Aku lupa. Kayak di Mushoku Tensei episode 22 yang baru ini itu Kyukawa. Dia tuh angle-nya bagus banget. Iya, Ini. itu yang kerasa perbedaannya. Kalau dia Kelihatan bedanya. base-nya animator. Berapa Aku sendiri mainin rata-rata visual karena emang kita identiknya compositing kan real kayak video gimana mempercantik gitu. Iya ya, cantiknya itu estetika Iya, dari estetika. video. Ya udah mungkin itu aja dulu. Terima kasih untuk Mas Aswin yang sudah datang.
yang sudah mau berbagi tentang Lala. Dan jangan lupa juga follow Aswin, Lala, dan Jiva Animation. Dan Clinton juga, siapa tahu nanti ada kolaborasi bareng. Dan mungkin itu aja dulu ya untuk episode Waktu Indonesia Wibu. Dan yaudah itu aja dulu. Stay clean and sound. Bye-bye.